Salam sehat selalu, saya Elena dari kelas 92. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu orang dari orang-orang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia membuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi aja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan pertama, surat Paulus kepada Titus mengingatkan kita bahwa ibadah itu penting. Ibadah itu untuk menjaga iman supaya tidak terjadi perdebatan yang dapat menghancurkan iman kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam realita hidup sekarang ini sering muncul orang-orang yang menyebut dirinya pemuka agama atau pengajar agama, tetapi pekerjaannya tidak lebih hanya menjelek-jelekkan agama lain. Inilah model pemimpin agama yang menyesatkan, karena bukannya mengajak umat untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan saling mengampuni, tetapi sebaliknya dia berlaku seperti kompor yang siap memanas-manasi umatnya untuk membenci penganut agama lain. Jelas ini bertolak belakang dengan hakikat agama manapun. Paulus menekankan hal ini dengan sangat keras karena seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan dan panutan dalam mewartakan kebenaran. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua agar kita sebagai umat harus bisa menjaga diri kita agar tidak tersesat, karena dalam realita banyak terjadi penyesatan. Bagaimana agar tidak terjadi penyesatan? Yaitu dengan cara ibadah. Iman kita akan terjaga. Dalam ibadah orang akan terjaga imannya. Sebagai seorang Katolik, dalam perayaan Ekaristi semuanya teratur rapih dari awal sampai akhir. Bukan hanya ritusnya saja, tetapi juga para petugasnya juga rapi. Dalam liturgi Gereja Katolik juga ada bulan-bulan yang dikhususkan, seperti bulan Maria, bulan mengenang arwah semua orang beriman setiap tanggal 2 November, ada masa Natal, Advent, ada masa Prapaskah. Semua itu dimaksudkan agar kita sebagai orang Katolik tidak tersesat. Dengan demikian, jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah, karena dengan ibadahlah iman kita akan terjaga.
Sebagai orang tua kita misalnya, ketika kita ke gereja, ajaklah anak-anak agar mereka tahu bagaimana menjaga tentang iman yang benar. Kita juga jangan tinggalkan doa lingkungan, karena dalam persekutuan iman kita di lingkungan yang terkecil, baik keluarga atau lingkungan masyarakat, kita saling menguatkan dalam iman, khususnya dalam lingkungan gereja Katolik. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, selain kita selalu menjaga iman melalui ibadah, hari ini kita juga diminta untuk bisa mengampuni. Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Hal ini seperti sesuatu yang mustahil. Terus disakiti dan terus mengampuni. Ini tugas yang sangat berat. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus. Dengan mengasihi, seolah-olah membiarkan diri untuk terus tersakiti. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk dijalankan. Orang yang beriman akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan semoga kita semakin tekun dalam ibadah dan terus bisa mengampuni, dan akhirnya kita berbahagia bersama iman dan kebenaran. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.